Praktikum hari ketiga oleh Irfan Khairul Mukhlisin, NRB 2103121015, dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom OCA. Pada praktikum ketiga, materi yang akan dibahas adalah penulisan struktur kontrol. Dengan tujuan dari pembelajaran ini adalah mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if dan case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, dan control block menggunakan nested loops dan tabel. Penulisan struktur kontrol. Mengontrol alur eksekusi PL/SQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat diubah menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Berikut ini adalah macam-macam perintah if. Yang pertama, if, then, and if. Yang kedua, if, then, else, and if. Yang ketiga, if, then, else, if, and if. Perintah if, then, and if digunakan jika hanya ada satu kondisi yang akan dicek. Perintah if, then, else, and if digunakan jika ada lebih dari satu, minimal dua, yang akan dicek. If, then, else, if, and if digunakan untuk mengecek banyak pernyataan. Menggunakan goto tidak disarankan. Goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL. Contohnya adalah seperti berikut. Begin, update, employee, and update row. Goto, update row, and. Kemudian perintah if dan strukturnya. Struktur dari perintah if dalam PL/SQL adalah seperti berikut. If, condition, then, statement yang akan dijalankan. Else if, condition, then, statement yang akan dijalankan. Else, statements, dan diakhiri dengan and if. If sederhana adalah perintah if yang hanya memiliki satu kondisi yang akan dicek. Misalnya seperti berikut. If v_name sama dengan Vargas, then v_job sama dengan SAREP, v_depno sama dengan 80, and if. Di sini statement atau kondisi yang dicek adalah v_name apakah sama dengan atau bernilai Vargas. Tidak ada statement atau kondisi lain yang dicek di if sederhana, melainkan hanya satu kondisi saja. If campuran operator logika and, or, not. Kondisi dalam if dapat ditambah dengan operator logika. Contohnya adalah seperti berikut. If v_name sama dengan Vargas and salary lebih dari 6.500, then v_depno sama dengan 60, and if. Di sini, operator logika yang digunakan dalam pengecekan kondisi adalah operator and. Selain operator and, operator yang dapat digunakan adalah operator or dan not. Operator or digunakan apabila ingin membandingkan dua buah statement di mana if akan bernilai benar jika kedua statement benar. Sementara operator or digunakan untuk mengecek dua kondisi di mana if akan bernilai benar jika salah satu dari statement tersebut benar. If, then, else.
Alur dari if dan else adalah seperti berikut. If condition, jika true, then action yang akan dijalankan. Jika false, then action yang akan dijalankan, di mana action berbeda dengan action di mana hasil dari if adalah true. Contohnya adalah seperti berikut. Declare fee hire date dengan tipe daftar date dengan value 12 Desember 1990. Fee 5 years dengan tipe data boolean. Begin if month between sys date, fee hire date dibagi 12 lebih dari 5, then fee 5 years sama dengan true. Else, fee 5 years sama dengan false. And if. Dalam perintah ini, yang dicek adalah jumlah bulan antara tanggal saat ini dengan tanggal pada variabel fee hire date yaitu 12 Desember 1990. Jika jumlah bulan lebih dari 5, maka variabel fee 5 years bernilai true. Jika tidak, fee 5 years bernilai false. If then else if. Contoh dari if then else if adalah seperti berikut. If fee dep no sama dengan 10, then fee bonus sama dengan 5.000. Else if fee dep no sama dengan 80, then fee bonus sama dengan 7.500. Else fee bonus sama dengan 2.000. And if. Perintah if then else if digunakan ketika terdapat beberapa macam kemungkinan if akan bernilai true. Dapat dilihat dari dalam contoh, ketika fee dep no sama dengan 10, maka fee bonus akan bernilai 5.000. Namun terdapat kemungkinan lain, ketika fee dep no sama dengan 80, maka fee bonus sama dengan 7.500. Ketika dua kemungkinan itu salah, maka akan masuk ke else, di mana fee bonus sama dengan 2.000. Perintah case. Case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Berikut adalah struktur perintah case. Case selector. When expression 1, then result 1. When expression 2, then result 2. When expression n, then result n. Else, result n plus 1, n. Contoh pada penggunaannya adalah seperti berikut. Case, fee grade. Di sini berarti selektor yang digunakan adalah fee grade, di mana nilai fee grade akan dibandingkan dengan nilai-nilai yang ada. When A, then excellent. When B, then very good. When C, then good. S, no such grade. N. Di sini dibandingkan apakah nilai A, apakah nilai fee grade sama dengan A. Jika iya, maka hasilnya adalah excellent. Jika B, hasilnya adalah very good. Jika C, maka hasilnya adalah good. Jika antara A, B, C, atau nilai fee grade bukan atau tidak sama dengan A atau B ataupun C, maka kondisi case akan masuk ke kondisi else, di mana akan mengembalikan hasil no such grade. Menangani nilai null. Pembandingan yang melibatkan null akan menghasilkan null. Melibatkan operasi logika dengan null akan menghasilkan null. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai null, maka perintah selanjutnya tidak akan dijalankan. Contohnya adalah seperti berikut. Diketahui X sama dengan 5, Y sama dengan 0. Kemudian dalam statement if,
If X tidak sama dengan Y, then di sini kita ketahui X adalah 5, Y adalah 0. Karena X dibandingkan dengan Y yang bernilai 0, maka hasil dari statement if akan menghasilkan nilai 0, dan perintah selanjutnya tidak akan dijalankan. Contoh selanjutnya, A sama dengan 0, B sama dengan 0. Kemudian pada statement if A sama dengan B, then, di mana kita ketahui A dan B bernilai 0. Sehingga ketika A dan B dibandingkan, maka akan menghasilkan nilai 0. Bukan true, walaupun keduanya sama-sama 0. Tetapi tetap menghasilkan nilai 0 ketika A dan B dibandingkan. Oleh karena itu, perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Tabel logika AND, OR, dan NOT. Berikut adalah tabel logika yang terdapat pada PLSQL. Pada tabel logika AND, true and true menghasilkan true. True and false menghasilkan false. True and null menghasilkan null. False and true menghasilkan false. False and false menghasilkan false. False and null menghasilkan false. Null and null menghasilkan null. Pada tabel logika AND, nilai true hanya dapat didapatkan dari pembandingan dari nilai true dan true. Untuk tabel logika OR, true or true sama dengan true. True or false sama dengan true. True or null sama dengan null. True or null sama dengan true. False or true sama dengan true. False and false or false menghasilkan false. False or null menghasilkan null. Null or true menghasilkan true. Null or false menghasilkan null. Null or null menghasilkan null. Sementara itu untuk tabel logika NOT, true not sama dengan false. Not false sama dengan true. Not null sama dengan null. Perintah loop. Loop adalah mekanisme mengerjakan perintah secara berulang. Terdapat 3 macam loop dalam PLSQL. Yang pertama, basic loop, adalah perulangan tanpa kondisi. Yang kedua, for loop, yaitu perulangan berdasarkan nilai variabel counter, yaitu jumlah loop sudah diketahui. Yang ketiga adalah while loop, yaitu perulangan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Dalam loop, perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Yang pertama, basic loop. Basic loop merupakan loop yang paling sederhana. Basic loop akan berhenti jika ditemukan perintah exit. Tanpa perintah exit, basic loop tidak akan pernah berhenti. Cara penulisannya, loop, statement yang akan dijalankan, exit, when, kondisi, untuk keluar, and loop. Contohnya adalah seperti berikut. Loop, insert into location, location ID, city, country ID, values, v location ID plus counter, v city, v country ID. V counter sama dengan v counter plus 1. Exit when v counter lebih dari 3. And loop. Dalam basic loop ini, kondisi untuk keluar adalah ketika v counter lebih dari 3. While loop. While loop baru akan berhenti setelah kondisi false. Cara penulisannya adalah seperti berikut. While,
condition, loop, statement yang akan dijalankan, and loop. Contohnya adalah seperti berikut. While vCounter kurang dari sama dengan 3, loop, insert into location, location ID, city, country ID, values, vLocation ID plus vCounter, vCity, vCountry ID, vCounter sama dengan vCounter plus 1, and loop. Dalam looping while ini, loop akan dijalankan ketika kondisi vCounter kurang dari sama dengan 3 bernilai true, dan akan berhenti ketika vCounter kurang dari sama dengan 3 bernilai false. For loop. For loop digunakan jika jumlah perulangan diketahui. Variabel kontrol pada for loop dideklarasikan secara implisit atau tidak perlu dideklarasikan. Nilainya akan di-increment setiap kembali ke awal perulangan. Dalam for loop, lower bound, titik-titik, upper bound menentukan ring variable counter. Cara penulisan dari for loop adalah for counter in reverse, lower bound, titik-titik, upper bound, loop, statement 1, statement 2, statement n, and loop. Contohnya adalah seperti berikut. For i in 1.3 loop, insert into locations, location ID, city, country ID, values, vLocation ID plus 1, vCity, vCountry ID, and loop. Dalam perintah for, iterasi yang digunakan adalah i. Ketika i bernilai antara 1 dan 3, maka loop ini akan dijalankan. Ketika i tidak bernilai 1, tidak bernilai antara 1 dan 3, maka loop tidak akan dijalankan. Petunjuk penggunaan loop. Pertama, gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan minimal 1 kali. Yang kedua, gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Yang ketiga, gunakan for loop jika jumlah perulangan yang akan dijalankan sudah diketahui. Nested loop dan label. Loop dapat di-nested sampai beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dengan menggunakan perintah exit yang merefer ke label. Contohnya adalah seperti berikut. Begin dengan label begin, loop luar dengan label outer loop. Loop vCounter sama dengan vCounter plus 1, exit when vCounter lebih dari 10. Loop dalam dengan label inner loop, loop exit counter loop when total done sama dengan yes. Leave for loops, exit when done sama dengan yes. End loop, inner loop. Ini digunakan untuk mengakhiri looping dalam atau inner loop. Kemudian end loop, outer loop digunakan untuk mengakhiri looping luar atau outer loop. End. Soal latihan. Soal pertama, jalankan script lab 41.sql untuk membuat tabel message. Tulis blok PL/SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. A. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. B. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. C. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya.
Jawaban dari soal pertama adalah seperti berikut. Create table message result dengan tipe data varchar dengan panjang 60. Ini adalah untuk membuat tabel message dengan kolom result dengan tipe data varchar 2 dengan panjang 60. Kemudian kita menjalankan perintah PLSQL untuk loopingnya. Begin for i in 1.10 loop if i tidak sama dengan 6 and i tidak sama dengan 8. Then insert into message values i. And if end loop commit and slash. Maka kemudian perintah PLSQL ini akan mengakibatkan tabel message akan terisi antara bilangan 1 sampai 10 kecuali bilangan 6 dan 8. Di mana dapat kita lihat hasilnya pada gambar bagian kanan. Soal kedua. Buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai employee ID. Pass the value to the PLSQL block through tsql plus substitution variable. Define PM no sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000, bonus sama dengan 10% dari gaji. Jika gaji antara 5.000 dan 10.000, bonus sama dengan 15% dari gaji. Jika gaji lebih dari 10.000, bonus yang diterima sama dengan 20% dari gaji. Jika gaji sama dengan 0, bonus yang diterima adalah 0. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Jawaban soal kedua. Mula-mula kita masukkan perintah set server output on agar kita dapat menggunakan perintah dbms output put line. Kemudian kita masukkan perintah set verify off. Kemudian kita definisikan variabel PM no bernilai 100. Kemudian kita jalankan perintah PLSQL. Declare vBonus number. Vsal dengan tipe data number. Begin. Select salary into vsal from employee where employee ID sama dengan PM no. Perintah ini digunakan untuk mengambil nilai dari gaji pegawai dengan ID pegawai atau employee ID sama dengan variabel PM no, yaitu 100. Kemudian, if vsal kurang dari 5.000, then vBonus sama dengan vsal kali 0,1. Else if vsal kurang dari 10.000, then bonus sama dengan vsal kali 0,15. Else if vsal lebih dari 10.000, then vBonus sama dengan vsal kali 0,2. Else vBonus sama dengan 0. Pada baris 6 digunakan untuk mengecek jika gaji pegawai lebih kurang dari 5.000, di mana bonusnya adalah 10% dari gaji. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000, maka baris 6 bernilai true, sehingga if akan berakhir. Jika salah, maka akan dicek baris ke-7. Baris ke-7 mengecek apakah gaji pegawai kurang dari 10.000. Di mana pada soal kondisi kedua adalah ketika gaji pegawai antara 5.000 dan 10.000. Padahal baris ke-7 dijalankan ketika baris ke-6 salah. Baris ke-6 menyatakan bahwa gaji pegawai kurang dari 5.000 dan itu salah. Sehingga baris ke-7 tanpa memasukkan kondisi bahwa gaji pegawai lebih dari 5.000
dan kurang dari 10.000, namun hanya tinggal memasukkan kondisi apakah gaji pegawai kurang dari 10.000, karena pasti gaji pegawai lebih dari 5.000, sehingga pengecekan akan lebih cepat. Jika baris ke-7 salah, maka baris ke-8 baru akan dicek, yaitu ketika gaji pegawai lebih dari 10.000, maka bonusnya adalah 20% dari gaji. Jika baris 6, 7, 8 salah, maka bonusnya akan bernilai 0, seperti yang tertera pada baris 9. Kemudian and if. Kemudian untuk menampilkan gaji dan bonusnya kita gunakan DBMS output line gaji sama dengan Vsal, di mana kita gunakan fungsi toChar, maka bonus sama dengan VBonus, di mana kita gunakan fungsi toChar juga, and slash. Maka akan ditampilkan hasil gaji sama dengan 24.000, maka bonus sama dengan 4.800. Di mana 24.000 adalah masuk kriteria pada baris ke-8, di mana gaji lebih dari 10.000, maka bonus sama dengan gaji kali 0,2 atau 20% dari gaji, di mana 4.800 adalah 20% dari 24.000. Soal ketiga, buat tabel M yang merupakan replika atau copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab 043 SQL. Tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel IMP untuk menyimpan nilai asterisk atau tanda bintang. Jawaban soal ketiga. Pertama kita buat tabel IMP dengan perintah SQL create table IMP select bintang from employees slash. Ini artinya kita membuat salinan dari tabel employees dengan nama IMP. Kemudian kita tambahkan pada tabel IMP sebuah kolom dengan nama stars dengan tipe data varchar 2 dengan panjang 50. Statement yang digunakan adalah alter table IMP add stars varchar to 50. Soal keempat. Buat blok PL/SQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterisk pada kolom atau field stars untuk setiap 1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4key4sql dengan mengklik tombol save script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai atau employee ID. Lewatkan dari blok PL/SQL melalui variabel substitusi SQL+. Define PM0 sama dengan 104. Inisialisasi variabel v asterisk sama dengan 0. Tambahkan asterisk ke string untuk setiap 1.000 dari jumlah gaji pegawai. Misal jika pegawai punya gaji 8.000, maka jumlah asterisknya sama dengan 8. Jika pegawai punya gaji 12.500, maka jumlah asterisknya sama dengan 13. Update field atau kolom stars untuk menampung jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit. Jalankan perintah untuk nilai berikut. Define PM0 sama dengan 174. Define PM0 sama dengan 176. Tampilkan baris data dari tabel IMP untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Jawaban soal keempat. Pada perjalanan pertama soal keempat adalah ketika employee ID atau di sini disimpan pada variabel PM0 dengan nilai 174. Mula-mula kita lakukan perintah set verify off. Kemudian kita definisikan variabel PM0 yang merupakan untuk menyimpan employee ID. Define PM0 bernilai 174.
Kemudian pada blok PLSQL, declare J as number, V asterisk varchar 220 dengan nilai 0, V sal number. JAS digunakan untuk menghitung, digunakan untuk menampung jumlah dari karakter asterisk. Sementara V asterisk digunakan untuk menampung karakter asterisk yang akan disimpan pada ke dalam tabel stars. Vessel digunakan untuk menyimpan gaji dari pegawai. Kemudian begin, select salary into Vessel from EMP where employee ID sama dengan PM no. JAS sama dengan round Vessel bagi 1000. Kita gunakan round untuk membulatkan nilai dari gaji pegawai. Kemudian looping untuk menentukan jumlah nilai asterisk. For i in 1.JAS, di mana JAS adalah jumlah dari nilai asterisk. Loop V asterisk sama dengan concat V asterisk bintang, end loop. Kemudian setelah looping selesai, kita lakukan update untuk setiap untuk tabel EMP pada kolom stars. Sintaksnya adalah update EMP set stars sama dengan V asterisk where employee ID sama dengan PM no. Kemudian kita masukkan perintah commit dan kita akhiri dengan end dan slash. Pada gambar bagian kanan adalah ketika employee ID bernilai 176. Sintaksnya sama dengan pada percobaan pertama ketika employee ID bernilai 174. Kemudian setelah kedua blok PLSQL ini kita jalankan, maka selanjutnya adalah kita cek hasil dari blok ini. Berikut adalah hasilnya. Untuk mengecek, kita lakukan pengecekan pada employee ID yang telah kita hitung jumlah asterisknya. Sintaksnya adalah select employee ID, salary, stars from EMP, where employee ID in 174,176. Maka akan tampil hasil employee ID 174, salary 11.000, jumlah bintang adalah 11. Employee ID 176, salary 8.600, jumlah bintang adalah 9. Karena telah kita gunakan perintah round, sehingga 8.600 dibulatkan menjadi 9.000. Baik, ini adalah akhir dari praktikum hari ketiga. Terima kasih.